Nah, sekarang kita akan melihat contoh lagi, contoh ketiga dari metode virtual load atau beban virtual. Nah, gunakan metode kerja virtual untuk menentukan besar lendutan di titik 3. Jadi di sini diminta titik 3, kita diminta menghitung deltanya, delta 3. Kemudian juga kita diminta menghitung sudut rotasi di titik 1. Titik 1 di sini ya. Diminta menghitung theta 1. Nah, prinsipnya sederhana. Kalau diminta delta 3, berarti kita berikan beban satu satuan di titik 3. Kemudian kalau diminta theta 1, berarti kita berikan momen virtual satu satuan di titik yang ditanyakan. Ini ya. Jadi kita akan kerjakan satu persatu, menghitung delta 3 dulu, kemudian nanti menghitung theta 1. Nah, diketahui data lain nilai modulus elastis 200 gigapascal, momen inersia 70 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 6. Ya. Pembebanan seperti ini, kita akan lihat momen akibat beban real dulu, serta beban. Nah, di sini adalah cara mencari lendutan di titik 3. Tadi sudah saya beri petunjuk di awal. Maka di titik tersebut kita berikan beban satu satuan ya. Bebas arahnya mau ke bawah boleh, mau kita asumsikan ke atas juga tidak ada masalah. Nah, kita lihat dulu momen akibat beban real, beban nyata. Diketahui bebannya hanya ada 2 kN per meter untuk yang berlaku di bagian cantilever di ujung 2 ketiga ya. Nah, kita bagi dulu langkah pertama sebelum membagi batang, kita lakukan perhitungan perhitungan reaksi tumpuan. Jadi kita gunakan sigma V, sigma H, sigma momen sama dengan 0. Jadi persamaan kita gunakan persamaan keseimbangan ya, dasar ada 3, sigma gaya vertikal, sigma gaya horizontal, serta jumlah momen sama dengan 0. Ini ya. Nah, 2 kN per meter di sini panjang cantilevernya kalau kita lihat di soal tadi 5 meter, di sini 10 ya. Jadi di sini kita boleh membayangkan ada beban pengganti di sini yang besarnya adalah 2 dikali 5, ini adalah 10 ya. Ada beban 10. Nah, maka kita bisa menghitung sigma momen titik 1 0, sigma momen titik 2 sama dengan 0 ya. Sebagai contoh, ini saya ambil sigma momen 2 ya, sigma M2 sama dengan 0. Ini sudah ada di pelajaran statika ya, sigma M2 ini isinya apa saja. Jadi sigma M2 berarti gaya ini nggak ikut membuat momen ya. Jadi ada ini kita belum tahu arahnya ke bawah, kita misalkan dia arahnya ke atas ya. Jadi kita namakan reaksi gaya reaksi 1 R1 ya. R1 vertikal dikali karena ambil momen terhadap titik 2, maka kita kali jaraknya dari 1 ke 2. Nah, ini membuat momen positif ya terhadap titik 2, maka kita kalikan dengan 10 ya. Jaraknya reaksi 1 vertikal ke titik 2. Kemudian ada beban yang 10, ini hasil resultan dari beban merata. Terhadap titik 2 dia berputarnya positif ya, sehingga kita tambahkan 10. Nah, jaraknya ke titik 2 berapa? Karena tengah-tengah beban, maka itu adalah 5 per 2 ya, per 2,5. Jadi 5 per 2. Ini sehingga kita bisa menghitung RV1-nya, R1 vertikalnya. Ini kita samakan dengan 0 ya. Nah, kalau kita lihat ini di 10 dikali 5 per 2 ini kan 25 ya, 25. Kita pindah ke ruas kanan, kemudian kita bagi 10 ya, jadi 2,5. 2,5 negatif, artinya asumsi kita tadi yang ke atas keliru, artinya reaksi vertikal di titik 1 itu ke bawah. Nah, kalau udah dapat ini 2,5 ke bawah, maka kita ambil sigma V0 ya, sigma V0, maka kita akan dapatkan reaksi di titik 2 ya. Dari sigma V0 maka nanti dicoba sendiri bahwa kita akan dapatkan R2 vertikalnya sama dengan 12,5 ya. R2 vertikal di sini sama dengan 12,5. Jadi silakan dicek sendiri. 12,5 arahnya ke atas ya, kilonewton satuan. Nah, setelah mendapatkan reaksi baru kita potong baloknya, kita potong satu
kemudian kita potong di titik kedua di sini ya. Nah, untuk titik 1 kita lihat potongannya ini momennya, maka menghasilkan M1 ya, minus 2,5 kali X1, maka minus ke arah potongan dia membentuk momen negatif gitu. Minus 2,5 kali X1. Kemudian untuk bagian 2 kita bisa, untuk mempermudah, kita lihat dari kanan ke kiri ya. Kita lihat, kita tinjau dari kanan ke kiri, sehingga kalau dipotong begini panjangnya X2, maka di sini bayang kita ada resultan 2 kali X2 ya. 2 kali X2 resultannya, kemudian akan menghasilkan momen di sini, titik sini besarnya adalah 2 kali X2 dikali jarak ini kan X2 per 2 ya. Jarak ini kan X2 per 2 ya, sehingga total momennya harusnya dia positif ya, arahnya harusnya positif, tapi karena kita ninjaunya terbalik dari kanan ke kiri, maka tandanya jadi negatif ya, negatif 2x2 dikali x2 per 2, sehingga totalnya tinggal minus x2 kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan M besar 1, M besar 2. Sekarang kita tinjau yang virtualnya. Seperti tadi di awal kita beri satu satuan di sini, hitung reaksi, kita dapatkan setengah di titik 1, setengah di titik 2, arahnya berlawanan. Di titik 1 arah ke bawah, di titik 2 arah ke atas ya. Sama saja cara mencarinya pakai sigma P, sigma H, sigma momen sama dengan. Jadi ini rumus ini akan selalu dipakai ya di mata pelajaran apa saja yang menghitung statika. Nah, kita lihat potongan 1, kita bikin potongan yang sama dengan realnya, kita potong di sini, di realnya dipotong sini dan potong di sini ya, sehingga kita bikin potongan yang sama. Di potongan 1 akan menghasilkan M1 minus setengah X1 ya. Kenapa minus? Ini ke arah apa, ke arah potongan dia berlawanan jarum jam ya, sehingga minus setengah kali jarak X1. Kemudian kita potong X2 sama, kalau di realnya kita tinjau dari kanan ke kiri, di virtualnya juga kita tinjau dari kanan ke kiri ya, sehingga momennya harusnya positif ya, positif X1, positif 1 kali X2, tapi karena berlawanan arah tadi kita ninjaunya, sehingga menjadi minus X2. Nah, sekarang kita sudah punya M besar 1 dengan M besar 2, kemudian M kecil 1 dengan M kecil 2. Tinggal kita pasangkan ya, M besar 1 dengan M kecil 1, kemudian M besar 2 kita pasangkan dengan M kecil 2. Ini ya. Sekarang kalau kita lihat, kita hitung, M kecil 1 dikali dengan M besar 1, M kecil 2 dikali dengan M besar 2 ya. Kemudian integralnya bagaimana? Batas untuk section part 1 atau bentangan 1, dia panjangnya 10 meter ya, sehingga di sini integrasinya dari 0 sampai 10. Kemudian bentangan kedua dari 0 sampai 5 meter, karena segmen 2 di sini panjangnya 5 meter nih di sini ya, 5 meter. Oke, nah kita integralkan, kita dapatkan 6875 per 12 EI. Kemudian kalau kita substitusi nilai E dan nilai I-nya, kita dapatkan lendutan vertikal di titik 3 itu 42,92 kali 10 pangkat min 3 meter atau sekitar 40,9 mm. Arahnya ke bawah. Kenapa? Karena sesuai dengan asumsi hasilnya positif ya. Hasilnya positif artinya lendutannya arahnya sesuai dengan beban virtual yang kita berikan ya. Karena arah hasilnya positif, maka arahnya juga ke bawah ya. Nah, ini sebetulnya sesuai dengan feeling kita ya. Di sini dibebani, di bagian ini diberi beban begini ya, otomatis 3 ini tertekan ke bawah ya. Otomatis begitu feeling kita berkata. Nah, kemudian untuk mencari sudut rotasi titik 1, untuk rotasi titik 1 berarti titik 1 kita beri gaya virtual momen ya, momen virtual 1 km/m. Kemudian seperti biasa hitung reaksi tumpuan 1, reaksi tumpuan 2, bikin potongan di segmen 1, bikin potongan segmen 2 ya. Intinya samakan potongannya dengan di struktur real yang kita buat. Nah, hitung momen potongan 1, momen potongan 2. Ini sedikit menguntungkan kita karena M20 berarti kita nggak perlu menghitung integral M kecil 2 M besar 2 ya. Ini nggak perlu kita masukkan. Nah, sehingga kita tinggal menghitung M besar 1 kali M kecil 1. Ini M kecil 1
ya, ini M kecil 1, ini adalah M besar 1, kita nggak perlu hitung lagi, M besar 1 itu sama dengan nilai sebelumnya, ini minus 2,5 1. Nah, kalau sudah ya sudah, tinggal kita integralkan. Kita hanya melihat segmen 1, maka batas integralnya dari 0 sampai 10 kita dapatkan minus 125 per 3 EI. Nah, substitusi nilai E dan I, maka kita dapatkan sudut rotasinya minus 0,00298. Artinya apa minus? Artinya sudut rotasinya dia sebetulnya arahnya adalah berlawanan jarum jam. Jadi asumsi kita berarti kan beban virtualnya searah jarum jam ini ya. Jadi kalau ketemunya minus artinya dia berlawanan jarum jam. Nah, demikian contoh ketiga, semoga dapat dipahami.